Perkenalkan, nama saya Ridin Afila, saya dari kelompok 5, NPM saya 1862101512. Saya dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan dengan mata kuliah Sintaksis Bahasa Indonesia serta dosen pengampu Bu Ermawati. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang perluasan kalimat tunggal. Nah, apa yang dimaksud dengan perluasan kalimat tunggal? Perluasan kalimat tunggal ialah menambahkan berupa kata maupun frase di dalam kalimat. Biasanya dilakukan dengan menambahkan keterangan, nomina vokatif, dan yang terakhir ada konstruksi oposisi. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang ketiga penambahan tersebut. Baiklah, yang pertama ada perluasan dengan unsur keterangan. Keterangan ini sendiri di dalam kalimat itu bersifat tidak wajib. Kenapa? Karena tanpa keterangan pun kalimat dapat berdiri sendiri atau telah mempunyai makna sendiri. Nah, hal yang terpenting di dalam sebuah kalimat itu haruslah tetap efektif, gramatikal, dan maknanya harus tetap berterima. Dan di sini kalian bisa melihat contoh di halaman 175 di buku Sintaksis Miftahul Khairah. Yang pertama, contohnya adalah di Makroman, aktivitas tambang batu bara telah merusak padi. Aktivitas tambang batu bara telah merusak padi dan perluasan keterangan tempatnya yaitu di Makroman. Di Makroman itu menunjukkan keterangan tempat terjadinya aktivitas tambang batubara yang telah merusak padi tersebut. Lalu yang kedua ada pertemuan ASEAN merupakan tahapan penting bagi kapasitas kelembagaan ASEAN. Perluasan ini dilakukan dengan merujuk kepada keterangan tujuan, yaitu pertemuan ASEAN merupakan tahap penting. Lalu yang selanjutnya, yang kedua ada perluasan dengan unsur vokatif. Unsur vokatif ini merupakan unsur tambahan di dalam ujaran berupa nomina atau frasa nominal yang menyatakan orang yang disapa. Unsur ini juga bersifat manasuka dan dapat diletakkan di mana saja, seperti di awal, di tengah, maupun di akhir. Dan di sini ada contoh nomina vokatif dapat berupa yang pertama ada nama orang dengan atau tanpa gelar atau sapaan seperti Amir, Pak Raden, Dokter Hadir, Pak Haji gitu. Lalu yang kedua ada istilah kekerabatan seperti ayah, ibu, paman, adik, kakak, dan sebagainya. Lalu yang ketiga adalah ungkapan kasih sayang seperti sayang, manis, manja, atau sebagainya yang mengungkapkan kasih sayang. Lalu yang keempat ada ungkapan penanda profesi dengan atau sapaan seperti Pak Presiden, kan kasih sayang. Lalu yang keempat ada ungkapan penanda profesi dengan atau sapaan seperti Pak Presiden, saudara, saudari, Pak Camat, Bu Guru, Pak Dokter, dan sebagainya. Lalu di sini ada contoh perluasan dari nomina vokatif tersebut. Yang pertama ada saya baru tiba dari Pekanbaru, Bung. Bung tersebut adalah nomina vokatif dan diperluaskan dengan menjadi saya baru tiba dari Pekanbaru. Lalu yang kedua ada Anda wartawan dari Metro TV, silakan memberi komentar. Wartawan dari Metro TV tersebut merupakan ungkapan penanda profesi untuk disapa. Lalu yang ketiga ada apakah pameran lukisan ini memakai kurator, Pak? Kurator, Pak. Pak di ujung atau Pak di akhir kalimat merupakan nomina vokatif dan diperluaskan dengan kalimat apakah pameran lukisan ini memakai kurator, Pak? Lalu yang C ada perluasan dengan unsur aposisi. Unsur aposisi ini merupakan yang mencakup dua unsur kalimat yang disebut dengan beraposisi. Dan jika kedua unsur
itu sederajat dan mempunyai acuan yang sama, atau paling tidak salah satu mencakupi acuan unsur yang lainnya. Dan di sini ada kalimat yang pertama, kalian bisa melihat contoh di buku Haira di halaman 177 ya teman-teman. Yang pertama ada Sri Mulyani, Menteri Keuangan era gonjang-ganjing Bank Senturi itu telah mengundurkan diri. Sri Mulyani dan Menteri Keuangan era gonjang-ganjing Bank Senturi merupakan frasa nomina dan keduanya mengacu kepada orang yang sama. Jadi dengan kata lain, Sri Mulyani ini merupakan Menteri Keuangan era gonjang-ganjing dan itu beraposisi. Dan itu dapat saling menggantikan tanpa mengakibatkan perubahan makna dasar kalimat ataupun ke-gramatikal kalimat tersebut. Dan konstruksi ini berjenis aposisi penuh. Sekian, terima kasih. Baiklah, itulah hasil penjelasan saya tentang ketiga penambahan peluasan kalimat tunggal tersebut. Semoga bermanfaat bagi kalian dan semoga juga kalian mengerti dengan penjelasan saya, dan saya mengucapkan terima kasih sebaik-baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.